Halo anak-anak, kembali lagi hari ini kita akan belajar matematika. Khususnya materi yang kita akan pelajari adalah program linier. Nah, ada yang tahu tidak untuk apa sih kita belajar program linier? Silahkan kalian perhatikan permasalahan berikut. Sebuah pesawat terbang memiliki tempat duduk tidak lebih dari 60 buah. Bagasinya pun dibatasi. Untuk penumpang kelas utama 30 kg, sedangkan penumpang kelas ekonomi 20 kg. Pesawat tersebut hanya bisa membawa 1.500 kg. Jika tiket untuk kelas utama seharga Rp800.000 dan kelas ekonomi seharga Rp500.000, berapakah keuntungan maksimum dari penjualan tiket? Nah, permasalahan yang seperti inilah yang akan kita selesaikan dengan menggunakan program linier, yaitu seperti mencari keuntungan maksimum atau mencari biaya minimum produksi atau yang lainnya. Nah, anak-anak, sebelum kita beranjak ke materi program linier, adapun materi prasyarat atau materi dasar yang tentunya harus sudah kalian pahami. Di antaranya, yang pertama, pertidaksamaan linier dua variabel atau PTLDV. Yang kedua, sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau SPTLDV. Nah, kedua materi inilah yang akan kita bahas terlebih dahulu sebelum beranjak ke program linier. Baik anak-anak, untuk materi prasyarat yang pertama yang akan kita bahas adalah pertidaksamaan linier dua variabel atau PTLDV. Nah, pada materi pertidaksamaan linier dua variabel ini, untuk menentukan penyelesaiannya, jadi kalian harus mencari himpunan penyelesaian dari PTLDV, di mana himpunan penyelesaiannya itu berupa daerah yang dibatasi oleh garis pada sistem koordinat kartesius. Biasanya kita sebut daerah penyelesaian atau disingkat DP. Oke, kita langsung ke contoh. Gambarlah daerah penyelesaian dari PTLDV berikut, yaitu X tambah 3Y lebih dari 6. Adapun langkah-langkahnya, untuk langkah pertama adalah kalian gambar terlebih dahulu grafik dari persamaannya. Artinya tanda ketak samaannya itu kita ganti sama dengan. Itu yang digambar adalah X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, silakan kalian ingat kembali bagaimana cara menggambar suatu grafik persamaan linier dua variabel. Tentunya yang pertama kali kalian harus cari adalah titik potong, yaitu titik potong yang kalian cari adalah titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y. Nah, untuk lebih mudahnya, silakan kalian membuat tabel. Ini X, Y, ini X, Y. Kemudian, untuk kolom yang pertama, ini adalah titik potong sumbu Y. Nah, jika kalian mencari titik potong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kemudian untuk kolom yang kedua adalah titik potong sumbu X.
Untuk mencarinya titik potong sumbu X, maka Y-nya yang sama dengan 0. Selanjutnya, tinggal kalian substitusi ke persamaannya, yaitu X tambah 3Y sama dengan 6. X-nya kita ganti 0, ditambah 3Y sama dengan 6. Maka 3Y sama dengan 6, diperoleh Y sama dengan 6/3, yaitu 2. Kita ketemu Y-nya 2. Oke, selanjutnya kita mencari titik potong sumbu X-nya. Kita substitusi Y-nya dengan 0. X tambah 3 kali 0 sama dengan 6. Maka X sama dengan 6. Jadi kita tulis X-nya 6. Sehingga kita peroleh titik potong sumbu Y adalah 0,2 dan titik potong sumbu X adalah 6,0. Nah, pada langkah pertama kita sudah menemukan titik potongnya. Nah, ada beberapa hal yang tentunya harus kalian ingat. Yang pertama, jika tanda ketidaksamaannya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garis pembatas digambar penuh atau utuh. Oke, yang kedua, jika tanda ketidaksamaannya kurang dari atau lebih dari, maka garis pembatas digambar putus-putus. Jadi, kedua hal ini yang penting yang harus kalian ingat. Kemudian selanjutnya, mari kita gambar grafiknya. Grafik dari persamaannya. Oke, dari hasil yang kita peroleh tadi, titik potong sumbu Y-nya adalah 0,2. Kemudian titik potong sumbu X-nya adalah 6,0. Kita titikkan, kita plot titiknya. Karena pada soal itu tanda ketidaksamaannya adalah lebih dari, artinya dia tidak ada tanda sama dengannya di sana, maka garisnya akan kita gambarkan putus-putus. Jadi, hati-hati di sini, jangan sampai kalian keliru. Karena tanda ketasamaannya tidak ada tanda sama dengannya, maka garis kita gambarkan putus-putus. Setelah kita gambarkan grafiknya, langkah kedua adalah kita uji titik. Untuk menguji titik, silahkan kalian ambil sebarang titik yang berada di luar garis X tambah 3Y sama dengan 6 yang berada di luar garisnya. Boleh berapa aja. Setelah kalian ambil sebarang titik tersebut, satu titik saja. Kemudian titik yang akan diambil pada soal ini adalah 0,0. Nah, mengapa Ibu mengambil sembarang titiknya adalah 0,0?
Karena pertama, 0,0 terletak di luar garis X tambah 3Y sama dengan 6. Kemudian, menggunakan titik 0,0 juga akan mempermudah perhitungan kalian. Setelah mengambil sebarang titik, barulah kalian substitusi titik tersebut, yaitu 0,0 dalam hal ini, ke pertidaksamaannya atau PTLDV ke soal ya, yaitu X tambah 3Y lebih dari 6. X-nya ganti 0, Y-nya juga ganti 0 lebih dari 6, sehingga ketemu 0 lebih dari 6. Nah, pernyataan 0 lebih dari 6 itu merupakan pernyataan yang salah. Kenapa? Karena kan harusnya 0 itu kurang dari 6. Maka pernyataan itu salah. Nah, apa maksud salah di sini? Perhatikan. Pertama, jika hasil substitusi yang tadi, uji titiknya, kalian ketemu bernilai benar pernyataannya, maka daerah yang nantinya akan kalian arsir adalah daerah yang memuat titik tersebut. Yang kedua, jika bernilai salah, seperti yang tadi, maka daerah yang diarsir adalah daerah yang tidak memuat titik yang diuji tadi. Berarti titik yang diuji itu tadi adalah 0,0 karena setelah kalian substitusi nilainya salah, berarti arsirannya yang tidak memuat 0,0. Nah, pada grafik 0,0 ada di sini. Sedemikian sehingga arsirnya ke atas. Karena kalau ke bawah kan kena jadinya 0,0-nya. Soalnya tadi nilainya salah, berarti harusnya arsirannya tidak memuat 0,0, makanya ke atas kita arsir. Kita arsir dari garis ke atas. Maka daerah yang diarsir itu merupakan daerah penyelesaiannya ya. Kalau misalnya nanti substitusinya bernilai benar gitu misalnya, maka arsirannya ke bawah jadinya. Karena tadi salah, makanya arsirannya ke atas. Daerah yang diarsir itu adalah daerah penyelesaiannya. Jadi di sini kita tulis DP atau daerah penyelesaian. DP ini harus ditulis ya nak ya, menandakan bahwa hasil yang kalian maksud daerahnya adalah itu. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai menyusun pertidaksamaan linear dua variabel atau PTLDV suatu daerah penyelesaian. Nah, pada materi yang sebelumnya, kita mencari daerah penyelesaian dari suatu PTLDV. Sedangkan materi ini, daerah penyelesaiannya itu sudah diketahui, atau dengan kata lain, grafiknya sudah diketahui. Yang kita cari adalah PTLDV-nya. Oke, langsung ke soal. Diketahui grafik atau daerah penyelesaian, tentukan PTLDV dari daerah tersebut. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, menentukan persamaan garis pembatas daerah penyelesaiannya.
Jadi silakan kalian tentukan persamaannya terlebih dahulu. Setelah itu barulah kalian tentukan tanda ketidaksamaannya. Oke, untuk langkah pertama ada dua cara. Untuk cara yang pertama, bisa kalian ingat kembali rumusnya, mencari persamaan dari garis lurus, yaitu X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1. Dalam hal ini, kalian lihat titik yang dilalui oleh garis. Yang pertama adalah titik 1,0, kemudian yang kedua adalah titik 0,2. Kita misalkan ini X1 Y1, kemudian yang ini X2 Y2. Selanjutnya tinggal kita substitusi titik ini ke rumus yang ini tadi. X tetap X, X1-nya 1, X2-nya adalah 0, dikurangi X1-nya adalah 1, sama dengan Y-nya tetap Y, dikurangi Y1-nya adalah 0, per Y2-nya adalah 2, dikurangi Y1-nya adalah 0. Kemudian kita sederhanakan sehingga menjadi X min 1 per min 1 sama dengan Y per 2. Oke, langkah selanjutnya kita kali silang. 2 kali X dikurangi 1 sama dengan min 1 kali Y adalah min Y. Kemudian 2-nya kita kali aljabar menjadi 2 kali X adalah 2X. Kemudian 2 kali min 1 adalah min 2. Sama dengan min Y. 2X-nya tetap 2X, kemudian min Y-nya kita pindah ruas menjadi positif Y, min 2-nya pindah ruas menjadi 2. Sehingga inilah persamaan garis yang kita cari pada langkah yang pertama. Ini adalah cara pertama ya. Kemudian perhatikan cara yang kedua. Misalkan grafik yang diketahui seperti ini, di mana titik potong sumbu Y-nya adalah A, titik potong sumbu X-nya adalah B. Kita akan mencari persamaan garis ini. Caranya, A kita kali dengan X, ditambah dengan B kita kali dengan Y, jadi BY sama dengan A kita kali dengan B, jadinya AB. Nah, dengan rumus inilah kita dapat nantinya memperoleh dengan cepat persamaan garis lurus yang diminta ya. Berarti di sini kalau pada soal A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 1. Sehingga 2-nya kita kali dengan X, kemudian 1-nya kita kali dengan Y, dan 2-nya kali dengan 1. 2 kali X adalah 2X. 1 kali Y sama dengan 2 kali 1. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi 2X ditambah Y ditambah sama dengan 2. Nah, inilah persamaan garis yang kita cari. Nah, kita bandingkan dengan hasil yang tadi.
oh ternyata kita peroleh suatu persamaan garis pembatas daerah penyelesaian yang sama. Nah, nanti cara yang manakah yang kalian anggap mudah, silakan itu yang digunakan. Kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan tanda ketidaksamaannya. Nah, bagaimana caranya kita menentukan tanda ketidaksamaannya? Dengan cara kalian pilih sebarang titik dalam daerah penyelesaiannya. Harus dalam daerah penyelesaiannya ya. Setelah pilih sebarang titik, langkah yang berikutnya adalah kalian substitusi titik yang kalian pilih tadi ke persamaan yang kalian peroleh pada langkah yang pertama. Jadi Ibu ulangi, setelah kalian pilih titik, sebarang titik, kalian substitusi titik tersebut ke persamaan yang kalian peroleh pada langkah 1. Nah, setelah kalian substitusi, nanti kalian ketemu suatu bilangan di ruas kanan, di ruas kirinya juga ada bilangan. Nah, kalian bandingkan itu. Bandingkan apakah dia lebih dari atau kurang dari tandanya di sana. Jadi, pembandingan ini gunanya untuk menentukan tanda ketidaksamaannya. Apakah lebih dari atau kurang dari. Nah, untuk menentukan tanda sama dengan pada tanda ketidaksamaan, kalian lihat dari garis yang ada pada grafik. Kalau dia putus-putus, berarti nanti dia tidak usah ada sama dengannya. Kalau dia penuh garisnya, berarti ada tanda sama dengannya di bawah tanda ketidaksamaannya. Nah, pada soal titik yang akan kita ambil atau pilih adalah titik yang berada pada daerah penyelesaian. Terserah kalian mau titik yang mana. Untuk mempermudah perhitungan, karena di situ ada 0,0, maka Ibu pilih titik 0,0. Jadi titik ini akan kita substitusi ke persamaan pada langkah 1, yaitu 2x tambah y sama dengan 2. 2-nya tetap 2, x-nya ganti 0, dan y-nya juga diganti dengan 0, sama dengan 2. Sehingga diperoleh yang di ruas kiri 0, yang di ruas kanan 2. Lalu kita bandingkan agar nilainya benar atau pernyataannya menjadi benar. Maka 0 kurang dari 2. Nah, lihat garis pembatasnya penuh atau utuh. Maka pada tanda ketidaksamaannya ada tanda sama dengannya, sehingga tanda ketidaksamaannya menjadi kurang dari atau sama dengan. Jadi berdasarkan langkah 1 dan langkah 2, kita peroleh PTLDV-nya adalah 2x tambah y, tandanya adalah kurang dari sama dengan 2. Nah, inilah pertidaksamaan linear dua variabel yang kita cari. Oke, Ibu lanjutkan ke materi prasyarat yang kedua, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau SPTLDV. Nah, yang dimaksud sistem di sini adalah
gabungan dari beberapa pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi, untuk cara penyelesaiannya sama menggunakan konsep pertidaksamaan linier dua variabel. Hanya saja karena ini sistem, kalian cari satu per satu. Kemudian kalian gambarkan pertidaksamaan tersebut di dalam satu koordinat kartesius. Nah, nanti untuk menentukan daerah penyelesaiannya, yang manakah daerah yang paling banyak mendapatkan arsiran itu merupakan daerah penyelesaiannya. Oke, Ibu langsung ke soal. Diketahui sistem pertidaksamaan seperti berikut. Nah, kita cari dari pertidaksamaan yang pertama ya, yaitu X dikurangi Y lebih dari sama dengan min 8. Nah, untuk pertidaksamaan yang pertama, langkah pertamanya kita gambar terlebih dahulu grafik persamaannya, yaitu X dikurangi Y sama dengan min 8. Langkah-langkahnya masih sama. Kita tentukan titik potongnya. Untuk menentukan titik potong, untuk mempermudah perhitungannya, kita gunakan tabel ya. Seperti tadi, ada X, ada Y, dan X, Y pada tabel. Nah, untuk kolom pertama adalah titik potong sumbu Y, yaitu nanti X-nya yang sama dengan 0. Kemudian untuk kolom yang kedua, titik potong sumbu X, yaitu Y-nya nanti yang 0. Setelah ini barulah kalian substitusi ke persamaannya, yaitu X dikurangi Y sama dengan min 8. X-nya 0 dikurangi Y sama dengan min 8, ketemu min Y sama dengan min 8, maka Y ketemu 8. Selanjutnya, masih di persamaan yang sama, kita cari titik potong sumbu X-nya. Y-nya kita ganti 0, berarti X-nya tetap X dikurangi 0 sama dengan min 8. Ketemu X sama dengan min 8. Jadi Y-nya adalah 8 dan X-nya min 8. Y-nya 8, X-nya min 8. Maka titik potong sumbu Y 0,8 dan titik potong sumbu X min 8,0. Setelah ini, langkah yang kedua adalah kita uji titik. Sama seperti sebelumnya ya. Kita pilih sebarang titik. Di sini Ibu menggunakan atau memilih titik 0,0 untuk mempermudah perhitungan. Kebetulan 0,0 ini berada di luar garis. Kita substitusi ke soal, yaitu X min Y lebih dari sama dengan min 8. Y dan X-nya kita ganti 0 sehingga ketemu 0 lebih dari sama dengan min 8. Ini merupakan pernyataan yang benar, karena memang benar bahwa 0 itu lebih dari atau sama dengan min 8. Nah, pernyataan ini benar, artinya nanti pada grafik kita arsir dia ke arah titik 0,0. Kemudian, pertidaksamaan yang kedua dengan langkah-langkah yang sama, yaitu pertidaksamaannya adalah X ditambah Y kurang dari
5. Langkah yang pertama adalah menggambar grafik dari persamaannya, yaitu X tambah Y sama dengan 5. Kita tentukan terlebih dahulu titik potongnya. Kita buat tabel seperti tadi, ada X, ada Y, dan X, Y-nya. Kemudian kolom yang pertama, kolom yang ini adalah titik potong sumbu Y, maka X-nya yang 0. Kolom yang terakhir adalah titik potong sumbu X, maka Y-nya yang 0. Kemudian kita substitusi ke persamaan, yaitu X tambah Y sama dengan 5. X-nya ganti dengan 0, tambah Y sama dengan 5. Ketemu Y sama dengan 5. Maka Y-nya kita tulis 5. Selanjutnya titik potong sumbu X. X-nya tetap, Y-nya kita ganti dengan 0 sama dengan 5, sehingga ketemu X sama dengan 5. Maka kita tulis X-nya 5. Jadi titik potong pada sumbu Y adalah 0,5 dan pada sumbu X adalah 5,0. Langkah berikutnya adalah sama seperti tadi, kita uji titik dengan memilih sebarang titik di luar garis atau titik yang tidak dilalui oleh garis. Ibu pilih 0,0 untuk mempermudah perhitungan, dan juga kebetulan 0,0 terletak di luar garis atau tidak dilalui oleh garis tersebut. Kita substitusi ke soal, yaitu X tambah Y kurang dari 5. X dan Y kita ganti dengan 0, sehingga diperoleh 0 kurang dari 5. Nah, pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Dengan kata lain, nanti grafiknya ini, yang kedua ini, kita arsir dia ke arah titik 0,0. Kemudian pertidaksamaan yang ketiga adalah X kurang dari sama dengan 0. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita gambar grafik X sama dengan 0. Grafik X sama dengan 0 ini dia garisnya itu tepat pada sumbu Y, atau bisa dikatakan berimpit dengan sumbu Y. Jadi pas di sumbu Y-nya ya. Oke, selanjutnya di sini kita tidak perlu uji titik. Kita hanya tinggal melihat tanda ketidaksamaannya. Karena tanda ketidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan, maka daerahnya nanti kita arsir ke kiri. Dan perhatikan yang Ibu lingkari. Jadi karena tandanya kurang dari,
atau sama dengan, maka arsir ke kiri. Selanjutnya ada beberapa hal yang merupakan catatan penting yang perlu kalian ingat. Kalau nanti dia pertidaksamaannya adalah X lebih dari 0 atau X lebih dari atau sama dengan 0, artinya dia garis tepat pada sumbu Y dan arsiran itu ke arah kanan karena dia lebih dari ya. Kemudian kalau dia tanda ketidaksamaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka dia diarsir ke kiri. Kemudian jika pertidaksamaannya adalah Y lebih dari 0 atau Y lebih dari sama dengan 0, maka garisnya itu tepat pada sumbu X dan arsirannya karena lebih dari ke atas. Sedangkan kalau kurang dari berarti ke bawah. Jadi itu beberapa hal yang perlu kalian ingat untuk mempermudah pengerjaan soal. Langkah yang terakhir tentunya dari apa yang kita dapatkan tadi, sekarang kita gambarkan ke dalam grafik, yaitu pada koordinat kartesius. Untuk pertidaksamaan yang pertama, titik potong sumbu Y-nya adalah 0,8. Kemudian titik potong sumbu X-nya adalah min 8,0. Nah, karena pada soal itu tanda ketidaksamaannya ada sama dengannya, maka garis pembatasnya, garisnya ini kita garis secara penuh atau utuh. Oke, selanjutnya pada uji titik itu tadi kita ketemu benar, yang artinya dia arsirannya ke arah 0,0. Titik 0,0 itu berada di sini, sehingga berarti kan arsirannya ke arah bawah ya, ke arah 0,0 kita arsir. Oke, ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Ibu lanjutkan ke pertidaksamaan yang kedua. Titik potong sumbu Y-nya adalah 5,0. Kemudian titik potong sumbu X-nya adalah, yang tadi 0,5, yang di sumbu X adalah 5,0. Nah, karena pada soal itu dapat kalian lihat tanda ketidaksamaannya tidak ada tanda sama dengannya, maka grafik akan digambarkan putus-putus atau garisnya digambarkan putus-putus. Nah, setelah kita gambarkan garisnya putus-putus, sekarang perhatikan hasil uji titiknya bernilai benar, yang artinya arsirannya nanti ke arah 0,0. Maka dia kita arsir dari garis itu ke bawah ya.
Karena ini grafiknya itu garisnya lebih dari satu, ada baiknya nanti kalian menggambar dengan pulpen yang berbeda warna, agar ketika kalian menentukan daerah penyelesaiannya yang merupakan daerah yang paling banyak kena arsiran, itu lebih mudah jadinya melihat karena warnanya beda-beda. Oke, dan pertidaksamaan yang terakhir adalah X kurang dari sama dengan 0. Dimana untuk menggambar grafiknya ternyata dia berada tepat pada sumbu Y atau berimpit dengan sumbu Y. Berarti dia pas di sumbu Y-nya ini ya. Sumbu Y-nya ini juga merupakan grafik X sama dengan 0. Selanjutnya untuk arsirannya kita lihat dari tanda ketidaksamaannya, yaitu diarsir ke arah kiri. Dari garis ke kiri kita arsir. Oke, setelah kita gambarkan grafiknya seperti ini dan sudah kita tentukan juga arsirannya kemana, selanjutnya adalah kalian harus menentukan yang mana sih daerah penyelesaiannya. Ibu ingatkan, daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang kena paling banyak arsiran, karena di sini ada 3 pertidaksamaan, berarti yang kena ketiga arsirannya yaitu berada pada ini ya, daerah penyelesaiannya di sini. Kita tulis DP. Jadi DP ini harus ingat kalian untuk tulis. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai menyusun SPTLDV suatu daerah penyelesaian. Jadi, caranya hampir sama seperti menyusun pertidaksamaan linier 2 variabel jika diketahui daerah penyelesaiannya atau grafiknya. Yang ini yang diketahui adalah daerah penyelesaian dari SPTLDV-nya. Kemudian yang kita cari sistem pertidaksamaan linier 2 variabelnya. Nah, di sini nanti kita akan mencari satu-satu. Misalnya di sini kan ada 2 garis. Garis yang pertama dulu kita cari pertidaksamaannya bagaimana, kemudian garis yang kedua kita cari pertidaksamaannya bagaimana. Karena sistem itu gabungan, berarti nanti kita tinggal gabungkan saja pertidaksamaan yang kita peroleh nanti. Oke, Ibu akan simbolkan. Yang ini adalah garis pertama, yang ini adalah garis kedua. Untuk garis yang pertama, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Yang pertama, kalian tentukan terlebih dahulu persamaannya, persamaan dari garis tersebut. Di sini Ibu akan menggunakan cara yang kedua yang jauh lebih mudah dan cepat, yaitu AX tambah BY sama dengan A kali B, dimana
A-nya adalah 1 dan B-nya adalah 3, berarti 1-nya kali X, kemudian ditambah dengan 3-nya kali Y, sama dengan 1 kali 3. Sehingga kita sederhanakan menjadi X ditambah 3Y sama dengan 3. Inilah persamaan yang kita cari, persamaan garisnya. Kemudian, setelah ketemu persamaannya, langkah berikutnya adalah menentukan tanda ketidaksamaannya. Yaitu dengan cara memilih sebarang titik yang ada pada daerah penyelesaiannya ya. Nah, pada soal ini titik yang akan Ibu pilih atau Ibu ambil adalah 1,2 karena titik 1,2 ini ada di daerah yang diarsir ini. Nah, titik 1,2 kita akan substitusi titik 1,2 ini ke persamaan yang kita peroleh tadi, yaitu X ditambah 3Y sama dengan 3. X-nya kita ganti dengan 1 ditambah 3 kali Y-nya ganti dengan 2 sama dengan 3. Selanjutnya diperoleh hasil 1-nya tetap 1 ditambah 3 kali 2 adalah 6 sama dengan 3. Nah, di ruas kiri 1 tambah 6 itu kita peroleh 7, kemudian di ruas kanan adalah 3. Setelah ini kita bandingkan agar pernyataannya bernilai benar. Maka tanda ketidaksamaan yang memenuhi di sini apa? Yaitu lebih dari, karena 7 benar bahwa 7 itu lebih dari 3. Nah, karena pada gambar itu garisnya putus-putus, berarti di sini kalian tidak perlu mencantumkan tanda sama dengan ya. Sehingga tanda ketidaksamaannya adalah lebih dari. Untuk garis yang pertama, jadi kita dapatkan pertidaksamaan linear dua variabelnya adalah X tambah 3Y, kemudian tanda ketidaksamaannya lebih dari, ruas kanannya 3. Nah, ini adalah pertidaksamaan untuk garis yang pertama. Kemudian Ibu lanjutkan untuk garis yang kedua. Langkah pertama sama seperti tadi, kita tentukan persamaan dari garis pembatasnya. Perhatikan garisnya, dari garis ini kita peroleh bahwa A-nya adalah -2, kemudian B-nya adalah 1.
Maka persamaannya min 2 kita kali dengan X ditambah dengan satunya kita kali dengan Y. Sama dengan min 2-nya kali 1. Min 2 kali X adalah min 2X ditambah 1 kali Y adalah Y sama dengan min 2 kali 1 adalah min 2. Jadi, inilah persamaan garis untuk garis yang kedua, yaitu min 2X ditambah Y sama dengan min 2. Nah, langkah berikutnya adalah kita tentukan tanda ketidaksamaannya. Kita pilih titik dalam daerah penyelesaian. Kita boleh menggunakan titik yang sama seperti tadi, karena itu ada dalam daerah penyelesaiannya ya, yaitu 1,2. Kita substitusi 1,2 ini ke persamaan yang kita peroleh, yaitu min 2X tambah Y sama dengan min 2. X-nya kita ganti dengan 1, berarti min 2 kali 1, ditambah Y-nya ganti dengan 2, sama dengan min 2. Maka, min 2 kali 1 adalah min 2 ditambah 2 sama dengan min 2. Min 2 ditambah 2 ketemu 0 di ruas kiri, kemudian min 2 di ruas kanan. Setelah itu kita bandingkan agar pernyataannya bernilai benar. Maka 0 lebih dari min 2. Selanjutnya perhatikan garis pada grafik. Oh, ternyata garisnya digambar penuh atau utuh. Artinya di sini kita cantumkan tanda sama dengan. Maka tanda ketidaksamaannya adalah lebih dari atau sama dengan. Jadi, untuk garis yang kedua, kita peroleh pertidaksamaan linier dua variabelnya adalah min 2X ditambah Y, tandanya lebih dari atau sama dengan, dan ruas kanannya adalah min 2. Inilah pertidaksamaannya. Nah, pada soal kan diminta sistem pertidaksamaannya, di mana sistem itu artinya gabungan dari pertidaksamaan linier dua variabel yang kita peroleh tadi, yaitu garis 1 dan garis 2 ya. Oke, kesimpulan jadi SPT LDV-nya adalah yang pertama X tambah 3Y lebih dari 3. Kita tulis X tambah 3Y lebih dari 3. Kemudian yang kedua, min 2X ditambah Y lebih dari atau sama dengan min 2. Nah, inilah yang merupakan SPTLDV-nya.